persilakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Kami persilahkan paduan suara dari kelompok 1, yang kedua paduan suara dari kelompok 4, dan kepada paduan suara kelompok 1 kami persilahkan.
Terima kasih atas persembahan pujian dari kelompok 1 dan kelompok 4. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PWGP Jemaat Kirimkan Raya kepada Ibu Lilitan Fitri. Kami persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang kami hormati kedua fasilitator yang sudah boleh berkenan hari pada saat ini. Di belakang sana sudah ada Ibu Miftahul Jannah, Sarjana Kesehatan, dan Ibu Musbika, ahli media keperawatan. Yang kami hormati Ketua PPK Jemaat Kirimkan Raya, Pendeta Manasih dan Sehat, yang kami hormati segenap penasehat dan tenaga pengurus yang kami kasih dan cintai, segenap ibu yang sudah boleh dalam jalan sehat, boleh hadir bersama-sama pada kegiatan kita pada sore hari ini. Tentu pastinya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya karena kasih dan kemurahannya kita boleh diberikan kesehatan yang baik, sukacita, semangat di tengah-tengah kesibukan kita boleh dinyatakan kebenaran kita untuk boleh hadir bersama-sama dalam kegiatan kita pada saat ini. Pertemuan bulanan PWGP Jemaat Kirimkan Raya Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan bulanan kita pada saat ini tidak seperti biasanya di share-diskusikan Positivity. Kebetulan ada informasi masuk bahwa ada Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia yang memberi informasi hadir untuk memberikan materi terkait dengan tumor dan kanker. Kami menyambut dengan sukacita ada informasi seperti ini. Di tingkat jemaat sebenarnya kemarin sudah sempat ada, tetapi mungkin yang berkesempatan hadir pada waktu itu di hari itu baru sekitar 10 orang yang menyiapkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini, sehingga kita PWGP Jemaat Kirimkan Raya mencoba untuk memberi ruang ini karena kita anggap bahwa ini informasi ini, sosialisasi ini penting untuk kita ketahui bersama. Ini gratis, tidak perlu dibayar, dan fasilitatornya berkenan hadir bersama-sama dengan kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan seputar tumor dan kanker. Ini adalah sesuatu yang baik untuk kita sambut bersama-sama. Oleh sebab itu, fasilitator sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita memberikan perhatian kita untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Lalu kemudian mungkin beberapa informasi yang bisa sampaikan kepada kita bahwa PWGP Jemaat Kirimkan Raya di bulan Juli ini akan melaksanakan rapat koordinasi, tepatnya di hari Minggu tanggal 26 Juli ini. Kiranya kalau ada info dari ibu-ibu di kelompok boleh memberi informasi kepada pengurus, dan ini lokasinya nanti di rapat koordinasi ini akan disampaikan ketika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama melalui pengurus. Rapat koordinasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli yang akan datang. Kemudian kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan adalah ada kegiatan sinergi dari pengurus klasis dengan pengurus di jemaat, yaitu kita akan bersama-sama dilengkapi dengan materi menopause dan andropause, bukan akhir cerita tetapi awal baku baru. Kita ini penting juga bersama-sama untuk belajar hal terkait dengan ilmu ini. Kegiatan ini sedianya antara pengurus klasis dan jemaat, jadi nanti fasilitator ini akan dikoordinir oleh pengurus klasis, dan untuk gedung, tempat dan lain-lainnya pengurus PWGP Jemaat Kirimkan Raya yang akan menjadi punya rumah. Dan nanti kegiatan ini akan live streaming. Mari ibu-ibu kita menyediakan waktu untuk kegiatan ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 yang akan datang. Pengurus klasis akan hadir bersama-sama dengan kita, dan ini akan live streaming untuk kegiatan ini nantinya. Terkait dengan kegiatan kita di pengurus jemaat, rutin seperti biasa berjalan. Lalu kemudian pada sore hari ini yang menjadi tujuan adalah PWGP kelompok 1 pengurus dan segenap anggota PWGP kelompok 1. Kami segenap pengurus mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah boleh mengambil bagian. Ada saudara terkasih Eva Labada yang boleh memimpin kita dalam doa, dan juga nanti akan memimpin kita dalam doa penutup.
dan kita harapkan bahwa pertemuan bulan ini boleh selesai sampai akhir. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir ini terkait dengan kegiatan yang lebih luas. Kita akan menghadapi persidangan di bulan November dan juga ada proyek pusat PBB. Tentunya membutuhkan dukungan doa dan support termasuk dana dari kita semua. Mari kita semua ibu-ibu dengan penuh sukacita dan hati terbuka menerima setiap kegiatan pencairan dana yang sementara berjalan. Berharap sekali jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, oh ya mandabang mau saya pencairan dana. Mari kita itu sambut seberapa yang bisa kita berikan. Sehingga mari kita berdoa mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang membutuhkan support dana dari kita dan dukungan doa dari kita semua. Termasuk amplop persembahan bulanan setiap bulan diberikan kepada kita. Tentu kita dengan sukacita menerima itu sebagai bentuk perhatian dan persembahan syukur kita di dalam kehidupan kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan dari saya. Mungkin sangat bagus. Terima kasih kita semua sudah boleh hadir. Tuhan memberkati kita semua. Tidak ada yang sia-sia. Kehadiran kita pada saat ini akan memperlengkapi kita secara khusus dalam materi terkait dengan tumor dan kanker. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sosialisasi tumor dan kanker dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Wani Ampulembang sebagai moderator dan sebagai fasilitator kita dalam sosialisasi ini adalah Ibu Miftahul Jannah, Sarjana Kesehatan, dan Ibu Mustika, Ahli Madya Keperawatan. Kepada Ibu Wani Ampulembang kami persilahkan untuk tampil ke depan bersama dengan fasilitator kita pada sore hari ini. Ya, Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, selamat sore dan shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, puji Tuhan atas kemurahan Tuhan kita boleh hadir pada sore hari ini. Kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kita boleh diberi waktu yang baik. Terima kasih kepada MC yang boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu sosialisasi terkait tumor dan kanker pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kita dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Ya, jadi selama sosialisasi ini sampai selesai nanti saya akan memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya yang kami hormati, penasehat PWGT Jemaat Biringkanaya, Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya, dan juga anak kekasih Eva yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati secara khusus kedua fasilitator kita yang boleh hadir bersama-sama dengan kita dari Yayasan Kanker Indonesia. Terima kasih, kami boleh diberikan ruang untuk berbagi terkait informasi yang sangat penting. Jadi mungkin sedikit informasi bagi kita Ibu Bapak bahwa sosialisasi ini adalah
datangnya pertama kali dari Yayasan Kanker Indonesia. Jadi dari Yayasan Kanker Indonesia yang bersurat ke PMG pada saat itu, kemudian 2 minggu lalu kalau saya tidak salah pernah ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, tetapi kemudian sepertinya karena itu adalah hari Minggu selesai ibadah, jadi pesertanya sedikit dan kemudian dari Yayasan Kanker Indonesia kembali menghubungi saya, bolehkah kita kembali berkolaborasi untuk menyampaikan informasi ini, dan kebetulan di bulan ini kita saat itu belum melaksanakan pertemuan bulanan. Dan saya menyampaikan di teman-teman pengurus inti bahwa bolehkah kita berkolaborasi, bersinergi dengan Yayasan Kanker Indonesia, mengingat informasi ini adalah informasi yang sangat penting yang boleh kita bagikan kepada kita semua termasuk ibu-ibu PWGT. Maka pada hari ini bertemulah kita dengan rekan-rekan kita dari Yayasan Kanker Indonesia. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa atas kasih dan penyertaannya lah kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini. Dan seperti dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita jaga dengan baik. Kanker dan tumor ini adalah penyakit yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, kita mungkin sangat paham bersama bahwa kanker dan tumor ini adalah salah satu penyebab terbesar kematian. Terutama mungkin bagi kita ibu-ibu. Ya, kita ibu-ibu ini banyak sekali penyakit kita yang kadang timbul. Ada-ada saja. Salah satunya adalah tumor dan kanker. Ya, namun seringkali kita mengabaikan tanda-tanda yang mungkin muncul dengan alasan tidak jih dan lain sebagainya, atau mungkin ada ketakutan-ketakutan. Ya, atau mungkin ada tanda-tanda yang hadir tapi kita tidak mengetahui bahwa ternyata ini gejala. Maka rekan-rekan kita dari Yayasan Kanker Indonesia hadir bersama kita untuk menyampaikan informasi terkait ya gejala awal bagaimana pencegahan terkait kanker ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi pada sore hari ini boleh menjadi bekal kita pulang untuk mempelajari tubuh kita sendiri. Kami perkenalkan fasilitator kita yang akan menyampaikan sosialisasi pada sore hari ini dari Yayasan Kanker Indonesia. Yang pertama adalah Ibu Miftahul Jannah, Sarjana Kesehatan, dan Ibu Mustika Ahli Madya Keperawatan selaku perwakilan dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Dengan kasih kepada kedua ibu kami persilahkan untuk ke depan. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita memberikan aplaus selamat datang kepada kedua ibu kekasih kita yang boleh hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Ya, kedua rekan kita hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan sosialisasi. Waktu kita untuk sosialisasi dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi oleh kedua fasilitator kita. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab atau diskusi interaktif. Jadi silahkan ibu-ibu yang kekasih untuk menyimak materi ini dengan saksama. Dan jangan ragu untuk mencatat atau mengingat hal-hal yang mungkin akan dijadikan pertanyaan nanti. Jadi silakan Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mengikuti sosialisasi ini dari awal hingga akhir. Ya, untuk selanjutnya sosialisasi ini saya serahkan kepada kedua fasilitator kita, dengan kasih kami silahkan. Baik, saya mohon izin ya, Bapak Ibu. Ya, saya mau tes semangatnya dulu. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.
Ya, yang saya hormati ya selaku pendeta mungkin yang hadir pada sore hari ini. Ya, yang saya hormati para ibu-ibu pengurus, ya, yang saya hormati ibu-ibu yang tercantik dan terkasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya sudah tadi diperkenalkan ya, tapi tidak apa-apa saya perkenalkan kembali. Karena ada itu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Berarti siap jatuh cinta? Iya. Jadi baik, perkenalkan nama saya Mustika. Saya selaku fasilitator dan konsultan kesehatan yang diberi tugas dan tanggung jawab dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia untuk menyampaikan beberapa informasi terkait penyakit tumor dan kanker. Jadi di sini ibu-ibu saya akan menjelaskan apa itu penyakit kanker, kenapa bisa terjadi pada kita umumnya dan bagaimana cara mencegahnya. Ya, sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin di sini ibu-ibu ada yang mau keluarkan pendapatnya sedikit tentang kanker. Menurut tak kanker itu apa? Apa itu kanker? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit mematikan. Luar biasa. Ya, atau kita sebutnya saja, kanker itu istilahnya kantong kering. Sepakat? Kenapa dikatakan kantong kering ibu-ibu? Karena kalau sudah terkena penyakitnya luar biasa biaya pengobatannya. Ada yang sampai mengorbankan harta bendanya dijual. Untuk apa? Untuk pengobatan. Jadi otomatis orang yang terkena kanker terkuras isi dompetnya sampai kering. Makanya dikatakan kantong kering. Ya, tapi kalau kita bahasakan dalam bahasa medisnya, ibu-ibu, bapak-bapak, kanker itu merupakan suatu perubahan di dalam tubuh yang kita katakan sel berubah menjadi awal normal menjadi tidak normal. Dan tidak normalnya itu penyebabnya karena kalau kita bisa melihat secara langsung ada biasa istilahnya benjolan. Nah, karena sebelum jadi penyakit ya, itu awal mulanya ditumbuhi benjolan. Nah, di sini yang saya mau jelaskan itu tentang benjolan. Benjolan itu ada juga beberapa yang kita katakan tidak berbahaya. Ya, mungkin di sini ibu-ibu sering dengar istilah benjolan lipoma. Kalau benjolan lipoma itu jenis benjolannya tidak berbahaya. Kenapa saya katakan tidak berbahaya? Karena benjolannya itu hanya menempel di luar kulit. Tidak perlu kita tindaki. Ya, ada juga yang sering kita dengar benjolan daging menumpang. Nah, ini 50-50, dua pilihannya. Terkadang dikatakan berbahaya, terkadang dikatakan tidak berbahaya. Tapi yang kategori bisa dikatakan penyakit kanker itu disebutnya benjolan tumor. Namun di sini tumor ada dua jenis, Bapak Ibu. Ada yang namanya tumor jinak dan ada namanya tumor ganas. Ya, ini yang keduanya benjolan harus kita bedakan. Kalau benjolan jinak, mohon maaf ya, itu jenis benjolannya kalau kita raba, kita tekan dia tidak terasa sakit, sudah bertahun-tahun lamanya. Tidak ada keluhan sehingga kita yang mengalami diabaikan, tidak mau diobati karena tidak ada keluhan. Akhirnya apa dampaknya? Lama ditangani, parapi baru ketahuan ternyata kita sudah mengidap kanker. Ya, dan itulah penyebabnya kenapa bukan hanya di Kota Makassar banyak terkena kanker, tapi di daerah-daerah lainnya banyak terkena kanker karena itulah. Ya penyebabnya, awalnya itu benjolan tidak ada rasa sakit sehingga diabaikan jadi fatal, menjadi ganas. Makalah itulah disebut yang namanya penyakit kanker, Bapak Ibu. Ya, bisa kita simak sama-sama. Benjolan itu di mana saja bisa tumbuh, di bagian tubuh mana saja yang kita ini miliki. Contohnya, ya, benjolan itu banyak biasa tumbuh di belakang punggung seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kalau kita tidak tangani bisa berpindah ke tempat yang lain. Di bagian tubuh kita. Di bagian tangan dan kaki, di belakang leher, di bahu. Bahkan terparahnya juga bisa di bagian mata. Ya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi faktor pemicu
atau penyebabnya kanker. Karena tidak mungkin terjadi itu suatu penyakit kalau tidak ada sebabnya. Ya, yang pertama, penyebab kanker itu bisa dilihat dari faktor keturunan atau gen. Ya, jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, kalau ada riwayat keluarga tak yang pernah menderita kanker, baik itu penyebabnya dari bapak tak, ibu tak, oma, opa, ya, kakek, nenek. Nah, otomatis kita yang keturunannya perlu waspada. Karena sudah hitungannya 14% penyebab penyakit kanker dari keturunan. Ya, yang kedua, penyebab kanker juga bisa dilihat dari lingkungan kita. Yang sekitar ya, ibu-ibu, bapak-bapak, di mana yang perlu kita hindari itu ada kelompok yang namanya kimia fisika. Kalau bagian kimia yang harus kita hindari adalah polusi udara. Seperti apa? Asap kendaraan, asap pabrik. Ya, apalagi yang paling dekat dengan kita, asap rokok. Asap-asap apapun itu, jangan kita terlalu sering terhirup. Karena itulah salah satu penyebabnya kenapa ada disebut kanker paru-paru. Ya, nah kalau bagian fisika yang harus kita hindari Bapak Ibu adalah suatu benda yang menghasilkan gelombang radiasi. Ya, salah satunya ini ya, tidak jauh dari HP. Nah, jadi itu HP Bapak Ibu tidak dilarang jadi pakai, tidak dilarang kita gunakan, tapi seperlunya. Karena HP itu ada namanya radiasi, jadi harus perhatikan baik-baik kalau kita gunakan. Ya, itu HP tidak boleh kita gunakan pada saat kondisinya dicas. Karena radiasinya 1000 kali lipat dari penggunaan biasanya. Jadi kalau ada telepon tak masuk Bapak Ibu, sementara dicas HP tak, alangkah baiknya dicabut dulu. Ya, itu berbahaya karena bisa merusak yang namanya DNA kulit. Makanya ada disebut kanker kulit. Kalau kita pakai menelpon kan biasa merusak saraf ini ya, saraf di telinga yang menghubungkan ke kepala. Akhirnya ada disebut yang namanya penyakit leukemia. Jadi itu semua hubungannya. Ya. Nah, yang ketiga, penyebab kanker juga bisa dilihat dari makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen yang mungkin setiap hari kita konsumsi. Nah, dan yang keempat, penyebab kanker juga bisa dilihat dari cara mengolah makanan seperti apa. Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat sama-sama jenis kanker itu seperti apa. Jadi banyak macam-macam itu jenis kanker ibu-ibu. Bukan hanya 1-2 yang kita ketahui ya. Tapi banyak jenisnya. Tapi kalau kasus terbanyak untuk di Kota Makassar yang kami tangani kebanyakan itu ada 3 sebenarnya. Kanker prostat, kankernya laki-laki, ya, kanker serviks, kankernya perempuan. Yang ketiga kanker payudara, kankernya kedua-duanya. Karena begitu pembagiannya. Tidak semua juga jenis kanker bisa kita serang. Bapak Ibu, ada khusus kanker laki-laki, ada khusus kanker perempuan. Bahkan ada juga khusus kanker mengenai kita kedua-duanya. Ya, langsung saja kita bahas jenis kanker yang pertama, yaitu kanker prostat. Kankernya laki-laki. Jadi harus memang ini waspada ya untuk ibu-ibu. Ciri-cirinya kalau laki-laki yang terkena kanker prostat itu yang pertama dilihat dari ras kulitnya yang berwarna hitam atau gelap. Ya, ada yang warna hitam di sini. Kulitnya suaminya? Ada? Ya, periksa baik-baik. Kulit tangan. Ya, kulit semuanya. Ya. Aman ya Ibu ya. Karena di sini yang saya singgung itu pria yang berkulit hitam itu yang berkebangsaan orang Afrika atau orang negro. Ya, selama bukan di orang Afrika suami tak berarti aman ya Ki. Itu yang pertama ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua, bapak-bapak yang bisa terkena kanker prostat dilihat dari pekerjaannya. Entahkah itu supir, petani, bapak-bapak yang sering mengangkat beban berat, bapak-bapak yang kelamaan duduk tapi kurang minum. Itu juga bisa berpotensi terkena kanker. Ya, tapi yang lebih berbahaya, ini alasan yang ketiga. Di mana kita yang namanya suami istri, ya tidak boleh itu dikasih tahan-tahan suami tak. Karena bahaya suami menahan hasrat. Itu penyebabnya. Tidak boleh terlalu jarang melakukan hubungan suami istri. Ya, lebih ada lagi semangat.
Ya. Nah, begini ya, saya kasih ke perbedaan Bapak Ibu. Perbedaannya itu kita yang namanya perempuan dengan laki-laki. Kalau dilihat dari usia ya. Nah, kalau usianya kita perempuan kan ada namanya masa expire. Ada menopause tak. Jadi mungkin itu kayak keinginan hasrat tak menurun nih. Jadi kalau kita mau melayani laki-laki yang hasratnya dia semakin tua semakin jadi. Makanya kita sebagai seorang istri pasrah mami ki ibu. Ya, pasrah maki. Begitunya lebih baik. Ya. Ya, selama itu kebaikan lakukan. Karena anu enak gitu ibu. Ya, anu enak itu. Sakit. Iya. Nah, sekarang saya mau bahas gejalanya. Jadi hati-hati ki ibu-ibu kalau mulai mengeluh suami tak. Susah ki keluar air kencingnya. Atau malah sebaliknya terlalu sering kencing. Kencing ki, keluar di kencingnya tapi tidak banyak. Sedikit-sedikit menetes. Itu gejala awalnya. Ya, dan mulai juga ada dirasa sakit di bagian perutnya itu seperti mau turun. Tembus ke belakang punggung. Kalau sudah begini keluhannya suami tak ibu-ibu jangan lagi dibiarkan. Karena dikhawatirkan kalau sudah muncul keluhan yang parah, di mana air kencing bercampur dengan darah atau nanah, kemungkinan besar itu pengobatannya bukan lagi obat-obatan, tapi langsung dioperasi. Jadi kalau operasi punyanya itu suami tak, tidak ada fungsi barangnya. Ya, merasa ki. Tidak ada mi. Jadi kasihan ki juga ibu-ibu. Ya, karena banyak kejadian. Suami sudah ada gejala begitu tetap dipaksakan. Makanya tuh kenapa kita sangkut pautkan dengan yang namanya kanker rahim atau kanker serviks. Karena itu juga bisa berpengaruh. Kita perempuan dampaknya bisa kita terkena penyakit infeksi ya. Infeksi di bagian area kelamin. Ya, nah itulah saya mau singgung di sini jenis kanker yang kedua tentang kanker rahim. Ya, nah ini ada video ya. Ini salah satu tindakan operasi yang dilakukan ke pasien yang terkena kanker. Ya, ini jenis kankernya itu serviks, kanker serviks. Nah ini pada saat dilakukan operasi, Bapak Ibu ya, beratnya itu mencapai 40 kilo yang diangkat di dalam rahimnya. Ini dia. Nah, ya, jadi harus kita memang ketahui, ya ibu-ibu apa yang menjadi gejalanya kenapa kita ini perempuan rentan terkena kanker rahim. Yang pertama ya, kalau kita sudah mengeluh keputihan yang berlebihan dan keputihannya itu bisa dikatakan terus menerus, disertai dengan bau gatal itu yang berbahaya. Ya, dan juga keluhannya pada saat kita melakukan hubungan suami istri, itu ada keluar cairan. Cairannya itu entah dia berbentuk darah, ya bercak atau flek, kemungkinan besar itu kita sudah ada masalah di rahim. Ya, disertai dengan iritasi di sekitar alat kelamin. Ya, dan bersyukurlah kita ini yang masih diberi kesehatan, umur yang panjang ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi. Nah, langkah awal untuk mendeteksi terjadinya kanker rahim, ada upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah pap smear. Ya, pap smear ibu. Pap smear itu ada alat dimasukkan ke mulut rahim, diperiksa rahim tadi dalam, dideteksi. Jangan sampai sudah ada gejala karena lambat penanganan, parah baru kita ketahuan. Ya, tapi ini cara pap smear hanya dilakukan atau bisa dikatakan diwajibkan bagi yang sudah punya pasangan atau yang sudah melakukan hubungan suami istri. Kalau masih gadis tidak boleh. Ya, tapi mungkin di sini tidak ada yang gadis ya. Masih ada? Ya, tapi penglihatanku kayak masih umur 30-an. Ya. Ya. Gombal-gombal sedikit enggak apa-apa ya. Iya. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu. Ya, kalau untuk mengenai ciri-ciri ibu-ibu yang bisa terkena kanker serviks itu sebenarnya yang umumnya ya, yang pertama wanita yang sering gonta-ganti pasangan. Hati-hati ya. Jadi tidak cukup dengan satu pasangannya. Mungkin di sini ibu-ibu setia aja semua. Tidak ada yang lebih dari 3 pasangannya ya. Tidak ada Ji. Ya. Yang kedua, mengenai tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang paling berbahaya itu adalah penggunaan pil KB.
Kalau kita gunakan pil KB sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah kita kontrol, hati-hati ibu-ibu. Karena itu bisa merusak kita punya hormon. Karena hormonnya memang itu pil KB tinggi. Dari diantara pil KB yang mungkin yang kita ketahui ya, seperti suntik, IUD, implang. Ya, nah yang ketiga, perhatikan tentang yang namanya kebersihan di bagian area kelamin tak. Jadi kita itu yang namanya perempuan memang agak sensitif ke ibu-ibu ya. Jadi saya langsung jelaskan contohnya, kita sendiri yang menilai apakah sudah diterapkan atau tidak. Yang namanya menjaga kebersihan di bagian kewanitaan itu yang harus kita perhatikan adalah rutin mengganti celana dalam. Jadi jangan seperti ibu-ibu di luar sana yang pemalas mengganti celana dalam pada mau mandi berikutnya. Ya, tidak ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang rambut kemaluan. Rambut kemaluan ibu-ibu jangan karena kita sangkanya ini terlalu cantik, kita terlalu panjang, akhirnya dikasih gondrong. Ya. Tidak ada. Ya. Iya. Ya. Jadi tetap harus diperhatikan panjangnya. Kalau kita mau sehatnya cukup 3 cm saja dikasih panjang. Jangan lewat dari itu. Ya, dan jangan juga sampai pendek atau dibotakin. Karena ada fungsi masing-masing. Kalau terlalu panjang atau lewat dari 3 cm itu bisa jadi jembatan penghubung mudah masuk bakteri atau jamur. Ya, kalau terlalu pendek atau botak itu tidak ada lagi penghalang di dalam. Ya, makanya mungkin ini saya kasih kisaran ibu-ibu. Kalau tidak ada kegiatan di luar, sampai di rumah masing-masing, ada meteran atau mistar silahkan diukur. Ya, sepanjang apa itu? Bisa? 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 Ya. Jadi nanti, the next kalau ketemu saya tanyakan itu. Ya, berapa ukurannya? Jangan sampai lewat. Ya, iya. Ya, ya. Kurang dari 3 cm, iya enggak apa-apa. Menawar ke ibu. Iya, menawar ke ibu. Ya, saya lanjut ya ibu-ibu. Jadi nanti sebentar itu ada sesi pertanyaan. Tenang Maki. Ada di sesi pertanyaan tak, jadi simpan-simpan mungkin dulu pertanyaan tak. Ya, nah sekarang saya mau bahas ini artisnya kanker. Kenapa saya katakan artisnya kanker? Karena ini merupakan pembunuh nomor 1 di antara beberapa jenis kanker, yaitu kanker payudara. Dan kanker payudara bukan hanya menyerang kita perempuan ya pada umumnya, tapi banyak juga laki-laki yang sudah terkena kanker payudara. Ya. Nah, tapi kalau untuk data statistiknya, paling banyak pasien kanker payudara itu memang masih unggul ke perempuan. Apa penyebabnya perempuan rentan terkena kanker payudara? Yang pertama ya ibu-ibu, setelah kami selidiki, ternyata masih banyak wanita di luar sana yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Itu yang pertama. Ketahui ibu dulu. Ya, ada juga kejadian. Ya. Kami sudah melakukan edukasi. Ibu ini melakukan. Tapi ini si ibu melakukan. Menyusui ke anaknya. Tapi sayangnya satu digunakan payudaranya. Nah ini juga tidak boleh. Payudara harus digunakan kedua-duanya. Entahkah itu kita mau kasih anak tak atau mau kasih bapaknya terserah. Ya. Yang penting difungsikan dua-duanya. Karena bahayanya itu ibu-ibu. Payudara yang ada asinya kalau kita tidak keluarkan itu bisa jadi endapan di dalam. Akhirnya dia jadi pembekuan. Nah, pembeku akhirnya jadi keras, bengkak. Itu menjadi penyakit. Hati-hati ke ibu-ibu. Ya, dan juga kalau kita mau kasih bapaknya, hati-hati juga. Karena ada kemarin kejadian, ini si bapak saking penasaran dengan rasa asinya istrinya, nah coba nak telan. Akhirnya ini si suami jadi berak-berak. Ya, jangan. Boleh dibantu, dipancing, tapi jangan sampai tertelan ASI. Bahaya, ya. Seperti itu kejadiannya.
Kalau mau juga suruh berak-berak suami tak, kasih minumkan miasinya. Ya. Nah, terus mengenai gejalanya, ibu-ibu, kalau gejala kanker payudara itu biasanya kita tidak jauh dari ini ya, melihat benjolan. Entahkah itu benjolannya dia bentuknya seperti biji jagung, jerawat kecil. Kalau ada mulai muncul kita curigai benjolan di payudara, atau kita ada muncul di bagian ketiak. Karena kan ini ya, awal mulanya itu terjadi penyakit kanker di bagian payudara dilihat dari ketiak. Mulai dari dilihat dari ketiak muncul benjolan. Ya, disertai dengan tumbuhnya bintik-bintik atau kutil-kutil. Ini bintik-bintik dia menyerupai telalat yang berdaging. Kalau kita ada curiga dia muncul satu, akhirnya jadi banyak, itu tandanya sudah ada gejala, ibu-ibu ya. Terus yang ketiga, ada rasa gatal yang tidak bisa lagi kita kendalikan. Ya, maka dari itu, karena ini kanker payudara merupakan kanker terbanyak angka kematiannya, ada terapi yang harus kita lakukan di rumah tak masing-masing, ibu-ibu. Tidak mesti jaki pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kita dulu yang sadar memeriksa payudara tak sendiri. Ya, namanya itu skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Nah, sebelumnya itu kita lakukan terapinya. Ini ada beberapa pasien kanker ya. Kanker payudara yang sudah bernanah payudaranya. Kalau ini payudaranya yang sudah diangkat dengan jalan operasi. Tapi mohon maaf ya ibu-ibu, operasi itu bukan dikatakan proses penyembuhan ya dari penyakit kanker. Dan biasanya juga itu pada saat orang yang sudah operasi, dokter menyarankan atau bisa dikatakan satu paket dengan kemo. Ya, sering dengar istilah kemo ya. Nah, kemo, tapi kemo itu juga bukan jaminan dari kesembuhan. Andai kata itu jaminan dari kesembuhan, banyak orang yang tertolong ya gara-gara habis kemoterapi. Tapi kenyataannya malah sebaliknya ya. Tapi itu kembalikan ke dari pribadi masing-masing ya. Karena ada juga orang yang kemo berhasil, ada juga yang kemo cepat dipanggil sama Tuhan. Ya. Tergantung dari rezeki kita masing-masing. Nah, untuk mengenai terapinya, ibu-ibu mungkin bisa yang sampaikan langsung ini ya, teman saya, ya, Ibu Miftahul. Dengan ini saya persilahkan. Cek, oke baik. Selamat sore. Oke, sebelumnya kembali saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya juga merupakan konsultan kesehatan yang juga ditugaskan oleh Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia untuk kembali memberikan edukasi kesehatan terkait tumor kanker. Nah, baik ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Nah, untuk cara deteksi yang namanya kanker payudara atau terapi yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi yang namanya kanker payudara itu ada namanya skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Caranya seperti apa? Setiap pagi sebelum kita mandi dengan posisi keadaan setengah terbuka, bisa kita lakukan yang namanya pemijatan. Jadi kita angkat tangan tak tinggi-tinggi, kemudian kita lakukan pemijatan. Jadi caranya dipijat seperti ini. Dipijat itu ditekan. Karena mohon maaf ibu ya, banyak orang itu dia caranya dikasih begini saja. Nah, ini cara yang salah. Kenapa salah? Karena kapan ada benjolan, ini benjolan lari tidak didapat. Makanya itu ditekan. Mulai dari depan sampai ke samping secara bergantian antara kanan dan kiri, tidak perlu lama. Cukup 2 menit setiap hari secara bergantian kanan dan kiri. Fungsinya apa ibu? Fungsinya untuk memperlancar peredaran darah yang ada di payudara. Dan kalau ada kita temukan benjolan yang mungkin masih kecil, yang lari-lari, jangan makin khawatir. Rutinkan lakukan yang namanya skema sadari, itu benjolannya akan hilang dengan sendirinya kalau kita rutin. Itu fungsinya. Jadi bukan hanya deteksi, tapi juga bisa membantu menghilangkan benjolannya itu. Seperti itu.
Nah selanjutnya Bapak Ibu, karena sudah tadi dijelaskan bagaimana faktor pemicu kanker, bagaimana gejalanya, bagaimana cara deteksinya, tidak lengkap kalau saya tidak jelaskan bagaimana cara untuk mencegah atau terhindar dari yang namanya tumor ataupun kanker. Nah untuk pencegahannya Bapak Ibu ada dua caranya. Ada namanya pencegahan dari luar dan ada namanya pencegahan dari dalam. Nah untuk pencegahan dari luar Bapak Ibu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Seperti apa caranya Bapak Ibu? Pola makan yang teratur itu contohnya, terserah kita. Kita mau makan 2 kali sehari terserah, mau makan 3 kali sehari terserah. Intinya ditentukan jamnya. Jadi kalau sudah ada jam-jamnya, walaupun kita lapar tapi belum jamnya, jangan makan. Nah begitu caranya, karena mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak orang-orang makannya itu pada saat lapar saja. Kalau dia tidak lapar tidak cari makan. Atau kalau ada di depannya baru makan. Nah itu pola makan yang salah, jadi mengatur pola makan itu ditentukan. Jadi kalau sudah dapat jam makannya, walaupun lapar tidak lapar tetap makan kalau sudah jamnya. Nah walaupun lapar, kalau belum jamnya jangan makan. Cukup minum. Coba kalau lapar tapi bukan jam makan, tak minum 2 gelas pasti kenyang. Itu. Atau bisa diakali dengan poin kedua. Perbanyak makan buah dan sayur. Nah, bisa ini juga kita lakukan kalau misalnya kita lapar. Caranya untuk menunda lapar, makan buah atau sayur. Nah, nanti dapat jam makan tak baru makan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang susah. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Kurangi makan daging. Coto, konro, palu basah, sop saudara, asauna, murah meriah. Nah tabe Bapak Ibu ya, tidak dilarang makan daging, tidak dilarang makan saja. Tapi jangan bilang karena tidak dilarang nah mau setiap hari makan daging. Kalaupun kita tidak kena yang namanya tumor kanker, tapi coba kita perhatikan, pasti penyakit lain tak itu yang muncul. Contohnya tensi tak yang naik, asam urat tak, kolesterol, bisa-bisa kantong kering juga. Ya karena mahal daging. Itu. Kemudian yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet, dan yang terakhir olahraga secara teratur. Nah Ibu, sekarang saya tanya, dari kelima poin di atas ini, yang mana kira-kira yang paling susah kita lakukan? Yang mana yang paling susah kita terapkan kira-kira? Atau gampang semua Atau susah semua? Jadi, tapi Ibu ya, kalau saya tanya mungkin satu-satu, saya percaya pasti akan beda-beda jawabannya. Kenapa? Karena kembali lagi ke kebiasaan tak masing-masing. Setiap orang beda kebiasaannya. Namun Ibu ya, menurut survei dari yayasan, biar bilang susah poin pertama, kedua, ketiga, kelima, lebih susah poin keempat. Apa poin keempat Ibu? Menghindari zat karsinogen atau pengawet. Karena di zaman sekarang ini hampir semua makanan bahkan minuman itu sudah ada pengawetnya. Dan jangankan yang tidak ditahu, yang jelas-jelas saja kita tahu, nah tetap juga dimakan. Karena apa? Enak, instan, cepat, praktis, tidak ribet. Contoh kecilnya mohon maaf, mie instan. Saya percaya ibu-ibu yang hadir pada hari ini tahu semua kalau Indomie atau mie instan itu ada pengawetnya. Tapi dimakan juga karena apa? Enak, instan, cepat, praktis, tidak ribet. Contoh lain, bakso, sosis, nugget, ayam crispy, santan kara, lombok, kecap. Apa ada di rumah tak Ibu? Ada semua. Royco, Masako,
petsin. Ya. Jadi bisa saya simpulkan, jangankan yang dibeli jadi di luar, yang kita masak sendiri saja di rumah tak, itu ada pengawetnya kalau kita kasih Royco Masako petsin. Ya. Jadi bisa dibilang setiap hari pasti kita akan mengkonsumsi yang namanya pengawet. Jadi betul susah Ibu ya untuk menghindari yang namanya pengawet. Namun jangan makin khawatir. Ibu, betul yang namanya kita ini manusia biasa memang susah terlepas atau terhindar dari yang namanya pengawet. Mungkin dari kecil masih anak-anak dikasih makan maki mie, dikasih makan maki bakso. Ya masakan yang dimasak orang tua tak dulu pasti pakai Royco Masako dan petsin. Sekarang ini dengan usia tak yang sudah sekarang ini Ibu ya, kalau kita mau tiba-tiba hentikan, kita mau tiba-tiba tinggalkan, mungkin susah. Atau kalau ada yang mau terapkan, coba sebentar pulang, sayur saja. Contohkan saja kita masak sayur, jangan pakaikan Royco Masako petsin. Garam saja kita pakaikan, kira-kira mau turun. Tidak, karena lidah dan tenggorokan itu sudah terbiasa dengan rasa Masako, Royco dan petsin. Tapi coba kita paksa. Coba 1 bulan penuh konsumsi yang seperti itu, saya percaya bulan berikutnya pasti enak nih kita rasa. Karena kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, pasti akan enak nih, akan biasa saja nih kita rasa itu. Nah, Ibu tabe ini ada namanya pencegahan dari luar. Kalau kita tidak bisa maksimalkan pencegahan dari luar ini, ada namanya pencegahan dari dalam. Nah, untuk pencegahan dari dalam Ibu, caranya langsung saja poin kedua. Ada namanya ibu-ibu bisa konsumsi tumbuhan alami yang mengandung yang namanya zat anti kanker. Nah sebelum saya perlihatkan ke tumbuhannya Ibu, saya mau minta rekomendasinya ibu-ibu. Ada yang tahu tumbuhan apa yang bisa kita konsumsi untuk bisa kita lakukan sebagai pencegahan ataupun pengobatan tumor kanker? Ada yang tahu? Daun kelor, brokoli, kunyit. Ada yang lain? Jadi Ibu, ya betul, banyak sekali tanaman-tanaman, ramuan-ramuan yang bisa kita olah untuk bisa kita jadikan sebagai pencegahan ataupun pengobatan yang namanya tumor kanker. Namun ada beberapa tanaman itu yang ada pantangan penyakitnya. Jadi tidak boleh juga asal konsumsi. Jangan sampai ini tanaman, ini ramuan bertolak belakang sama apa yang ada di diri tak. Seperti itu. Nah untuk pertemuan kali ini Bu ya, ada yang mau saya rekomendasikan ke tanaman yang namanya temu putih. Ada yang pernah dengar? Temu putih, ada yang pernah dengar temu putih? Jadi Ibu ya, temu putih ini, bukan yang ini. Ini. Temu putih ini Bu ya, jangan samakan kunyit putih, karena beda itu. Ada memang yang namanya kunyit putih, ada yang namanya temu putih, ada yang namanya temu lawak, ada yang namanya jahe lengkuas, tapi itu semua berbeda. Itu, dia serumpun tapi tetap berbeda. Itu. Nah, kenapa Ibu kami rekomendasikan ini yang namanya temu putih? Karena temu putih ini sudah dilakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa temu putih mampu menghambat perkembangan sel kanker hingga 78 sampai dengan 86% tingkat pencegahan maupun tingkat pengobatannya di dalam tubuh tak. Jadi temu putih ini bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk pengobatan. Selain itu ternyata temu putih ini juga sudah mengandung yang namanya zat antiinflamasi, yang artinya bisa membantu menangani keluhan tak yang lain. Nah, keluhan yang seperti apa yang dimaksud Ibu? Yang pertama, asam urat. Siapa tahu ada penderita asam urat yang sering cenut-cenut lututnya, kram kaki dan tangannya, ataupun diabetes, baik gula kering maupun gula basah. Apalagi penderita diabetes biasa yang ada lukanya susah kering. Ini temu putih bagus sekali untuk mengeringkan luka. Kemudian tekanan darah, baik tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah, karena dia bisa menormalkan. Kemudian keputihan atau masalah haid pada perempuan, mah, nyeri lambung, asam lambung, sinus yang terjadi peradangan pada hidungnya,
Begitupun juga dengan kolesterol dan ambeien, baik ambeien luar maupun ambeien dalam. Seperti itu. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu ada yang sudah pernah lihat ini temu putih? Belum pernah lihat. Padahal ini temu putih banyak sekali loh di Toraja. Banyak. Ini temu putih tanaman liar sebenarnya. Dan akan banyak kita temui di dataran-dataran tinggi. Contohnya Toraja, Enrekang, Mamasa, Malino juga. Itu. Namun masih banyak masyarakat yang belum tahu apa fungsinya. Jadi diabaikan begitu saja. Dia pikir tanaman-tanaman kasih kotor-kotor halaman itu. Ya jadi ini banyak sekali manfaatnya. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu ataupun ibu-ibu yang hadir di sini yang sudah pernah lihat temu putih ini atau yang punya temu putih ini, kita tahu diapakan ini temu putih untuk dijadikan obat? Atau ada yang sudah pernah jadikan obat? Ada yang sudah pernah konsumsi? Sudah kita apakan ibu? Direbus. Ada yang lain? Ya. Rasanya. Kalau temu putih itu rasanya pedis pahit. Itu. Jadi ibu cara pengolahannya itu dia tidak direbus, tidak diparut. Karena biasa ada orang dia parut. Ada juga orang dia potong kecil-kecil baru dia rebus, ada juga orang dia geprek baru dia rebus. Itu semua tidak disarankan. Namun cara pengolahan yang namanya temu putih ibu itu dia dikeringkan. Seperti apa caranya dikeringkan ibu? Kita pernah lihat wortel. Wortel itu kalau kita belah dia ada bulatan di tengahnya. Coba operator minta tolong bisa disumkan itu gambar temu putihnya. Lagi. Dia ada bulatan di tengahnya, warna kuning pucat, pinggirannya warna putih. Yang mau kita ambil jadikan obat itu kuning pucatnya saja. Dengan catatan temu putihnya sudah harus tua. Ya, bagaimana caranya melihat ini temu putih sudah tua atau belum? Itu ditandai oleh bunganya. Kalau bunganya sudah berwarna pink keunguan itu sudah tua. Usianya kisaran 1 sampai 2 tahunan. Itu. Nah, kalau kita sudah dapat tanaman yang sudah tua, kita ambil umbinya, kemudian kita bersihkan, yang kita ambil tengahnya saja. Yang kuning pucat itu saja kita ambil, yang putih sampai kulitnya dibuang. Nah, kita ambil tengahnya, kemudian kita iris tipis-tipis sama kalau kita iris bawang. Kemudian dicuci bersih lalu dikeringkan. Nah nanti kalau sudah kering bisa kita ambil dihaluskan sampai menyerupai serbuk kopi. Kalau sudah jadi serbuk bisa kita simpan di toples atau di wadah-wadah tertutup. Nanti mau kita minum baru kita ambil 1 sendok teh. Kemudian kita seduh 1 gelas air hangat. Tidak perlu air panas, air hangat saja. Kenapa tidak perlu air panas? Karena kalau air panas, kalau sudah diseduh ditunggu lagi dingin. Nah kalau air hangat diseduh, diaduk, disaring langsung kita minum, tidak perlu ditunggu. Nah untuk pencegahan dalam artian tidak ada keluhan tak sama sekali, tidak ada penyakit sama sekali. Betul-betul hanya untuk pencegahan, bisa dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan sebelum tidur malam. Nah untuk pencegahan tidak perlu jika kita minum temu putih mulai dari sekarang sampai seumur hidup, tidak perlu. Cukup kita rutinkan 3 bulan penuh. Ini 3 bulan akan menjaga daya tahan tubuh tak selama 2 tahun ke depan. Jadi nanti 2 tahun baru rutinkan lagi minum temu putih selama 3 bulan. Seperti itu kalau untuk pencegahan. Tapi kalau untuk pengobatan itu dikonsumsi 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam sama-sama setelah makan, sama-sama 1 gelas. Nah untuk yang pengobatan yang dimaksud di sini yang pertama mungkin orang-orang yang sudah ada benjolannya, orang-orang yang sudah ada gejala kankernya, orang-orang yang sudah betul-betul terkena tumor kanker, orang yang sudah operasi, yang sudah kemo, biopsi dan lain-lain sebagainya, atau orang-orang yang sudah ada penyakitnya seperti di atas ini. Nah itu yang dikonsumsi 3 kali 1. Namun
Kalau untuk pengobatan dia tidak ada jangka waktunya. Betul-betul dikonsumsi mulai pertama sampai dinyatakan sembuh atau negatif dari penyakit tak. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa penyakit bisa kita lihat di atas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada dua fasilitator kita. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada dua fasilitator kita dengan informasi yang luar biasa bahwa ternyata kanker itu ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan, ada yang bisa kedua-duanya. Ya. Untuk sesi berikutnya kita masuk dalam sesi diskusi tanya jawab. Saya buka sesi pertama dengan 3 penanya. Disilahkan. Yang pertama Ibu Vero, yang kedua Ibu Shirley, yang ketiga Ibu Marta Tulak. Ya. Yang pertama dari Ibu Vero, disilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih kepada kedua ibu fasilitator kita yang luar biasa. Wah, saya mendengar tadi saya bilang, kenapa tidak dari dulu saya lakukan ini? Ibu saya ini penyintas kanker payudara. Saya sudah kemo, sudah operasi, sudah 3 tahun. Dan sekarang sementara dalam pengobatan, walaupun dokter di Penang mengatakan sudah bersih, sudah 2 kali di PET scan, tetapi saya masih tetap takut. Dan yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang kami sudah lakukan dan masih ada beberapa hal yang belum kami lakukan. Yang saya mau tanyakan, apakah yang seperti kami ini, karena jujur sekarang saya sudah mulai makan daging. Saya sekarang makan daging. Apakah memang seorang penyandang atau penyintas kanker itu memang tidak boleh makan daging? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai kapan, pada umumnya sampai kapan seorang penyintas kanker itu mengkonsumsi obat? Karena saya sampai sekarang saya masih terus diberikan obat sama dokter, walaupun katakan sudah bersih tapi masih tetap dikasih obat. Kemudian pada saat-saat kapan, karena katanya kalau kami ini penyintas kanker, sewaktu-waktu tuh kanker akan muncul kembali ya, akan muncul kembali. Kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk supaya itu jangan muncul lagi, karena jujur sakit kanker itu tidak enak, sangat tidak enak. Kemudian itu tadi temu putihnya, saya mau sekali untuk mengkonsumsi itu, apakah bisa membantu dalam menjalani proses saya untuk sepanjang umur saya ini. Terima kasih untuk sementara. Ya, terima kasih Ibu Vero. Selanjutnya Ibu Shirley. Ya, terima kasih. Saya mungkin sedikit tadi ada penjelasan mengenai asap rokok. Kebetulan ada cucu saya bawa ini. Kemarin dia bulan Mei kemarin juga dirawat di rumah sakit. Itu katanya dokter dia kena pneumonia. Terus kemarin masuk lagi, baru berapa hari keluar, baru periksa di dokter, dokternya langsung tanya begini, ada yang merokok di rumah? Nah, kita jelaskan kalau opanya dia perokok berat memang. Terus cerita kemarin sempat ipar saya
dia datang menyampaikan isi hati suami. Dia bilang dia merasa tersinggung karena yang perokok kan cuman dia sendiri di rumah. Terus itu suami ipar saya juga bilang begini, itu kalau kita sudah tidak merokok, itu kan asapnya sudah tidak ada. Jadi tidak apa-apa, apanya saya pikir ya enggak mungkin dia nempel di baju. Terus saya jelaskan memang buat kita mungkin itu sudah tidak ada ya, kalau sudah selesai merokok itu asapnya kan sudah hilang. Tapi dokter kemarin jelaskan bahwa itu ada yang tertinggal, cuman terus terang saya tidak mengerti apanya yang tertinggal di baju, di badan, di rambut dan katanya di dalam mulut begitu. Jadi dok saya, karena saya juga orang awam, saya tidak mengerti kalau menurut saya juga apa hubungannya gitu asap rokok dengan paru-paru. Karena kemarin itu diperiksa cucu saya ini di paru kiri kanannya itu banyak sekali lendir. Tapi puji Tuhan kemarin tadi pagi periksa lagi, kontrol lagi, katanya sudah bagus. Itu. Cuman yang tidak enaknya karena suami saya kayak tersinggung berat begitu. Jadi maksud saya kalau dapat penjelasan dari ibu berdua, saya bisa jelaskan kembali ke mereka, ke dianya, supaya dia jangan seakan-akan kayak kita ini mau menjauhkan dia dari cucunya gitu. Ya, cuman pertanyaan itu saya. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Shirley. Yang ketiga yang dari Ibu Marta, silahkan. Terima kasih, selamat sore. Tadi sudah dijelaskan bahwa benjolan-benjolan yang di luar itu tidak berbahaya. Tapi kami tetap khawatir karena salah seorang anak kami ada yang punya tai lalat tadinya kecil. Tetapi seiring berjalannya waktu semakin besar dan semakin besar. Apakah itu tidak berbahaya? Cukup begitu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Marta. Ya, kita menjawab dulu untuk sesi pertama. Dari Ibu Vero ada 3 pertanyaan. Apakah para penyintas kanker tidak boleh makan daging? Yang kedua, sampai kapan penyintas kanker ini akan mengkonsumsi obat? Yang ketiga, apa yang dilakukan agar kanker ini tidak muncul kembali? Kemudian dari Ibu Shirley, apa hubungannya asap rokok dengan kanker dan bolehkah diberikan penjelasan terkait ini supaya nanti bisa memberikan penjelasan kepada orang terdekat supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian dari Ibu Marta terkait tai lalat yang kecil ini kemudian semakin besar, apakah ini berbahaya atau tidak? Silahkan Bu. Oke, baik, mungkin yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Nah, yang pertama itu apakah penyintas kanker ini memang betul-betul tidak boleh konsumsi daging atau boleh? Jadi jawabannya itu boleh konsumsi daging, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh keseringan. Karena kita ini butuh protein. Protein itu ada pada daging. Namun tidak boleh juga kita konsumsi daging olahan. Kalau daging yang betul-betul daging, yang daging olahan yang saya maksud di sini mungkin kayak makan bakso, sosis, itu yang tidak boleh. Tapi kalau makan daging kayak makan coto atau mungkin kita yang olah sendiri di rumah boleh, tapi tidak boleh berlebihan dan keseringan. Seperti itu. Nah, saya sedikit menyinggung terkait penderita tumor kanker itu yang nantinya akan muncul kembali, itu betul. Jadi saya sedikit menjelaskan kembali, operasi itu tidak menjamin kesembuhan. Kalau operasi menjamin kesembuhan, penderita tumor kanker itu 1 kali saja operasi sudah sembuh. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan yang banyak kita temui, bahkan ada yang sampai berkali-kali operasi namun tidak juga sembuh. Kenapa? Karena memang betul kanker itu sifatnya akar. Jadi kapan masih ada akar di dalam tubuh, tak kapanpun akar ini masih bisa tumbuh atau muncul kembali dan tidak di situ-situ terus. Dalam artian dia bisa berpindah tempat. Misalnya operasi pertama pengangkatan payudara di sebelah kiri. Bisa jadi pertumbuhan nantinya itu bisa tumbuh di payudara sebelah kanan atau di mana saja di seluruh tubuh tak. Mau dari atas kepala sampai ujung kaki itu bisa ditumbuh yang namanya tumor kanker. Jadi saya selalu tekankan ke masyarakat, kalau kita penderita tumor kanker mau lakukan operasi, saya selalu tekankan,
kita harus mau rubah pola hidup. Kapan kita tidak mau rubah pola hidup, saya katakan tidak usah operasi, karena pasti akan ada operasi-operasi selanjutnya. Ibu, yang orang betul-betul sudah merubah pola hidupnya, nah itu tumor kankernya masih tumbuh, apalagi yang tidak merubah pola hidupnya. Itu jadi yang namanya kita sudah ada riwayat, itu betul-betul harus mengontrol pola hidup, pola makan, pola pikir. Itu, pikiran juga tidak boleh berlebihan. Hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang lama nantinya akan terjadi, jangan dulu dipikir, nanti tompi. Itu, apalagi mungkin mudah-mudahan tidak ada di sini, di luar-luar sana banyak ibu-ibu yang bukan urusannya dia pikir juga dibantu berpikir orang. Itu. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk supaya ini tumor kankernya nanti tidak kembali. Nah itu yang saya jelaskan tadi. Perlu perhatikan pola makan, pola hidup, pola pikir. Kemudian perlu lakukan juga yang namanya pencegahan dari dalam. Bisa juga kita rutinkan yang namanya temu putih itu tadi. Itu. Nah kemudian untuk berapa lama kita konsumsi obat itu tidak ada jangka waktunya sebenarnya. Itu. Tapi ya betul sama-sama yang kita inginkan, siapa sih orang yang mau minum obat seumur hidup? Ya, siapa sih orang yang mau konsumsi obat seumur hidup, sedangkan yang kita ketahui obat dari dokter itu bisa merembet kemana-mana, entah itu ke lambung, ke ginjal dan lain-lain sebagainya. Namun ibu begini, yang namanya kita penderita tumor kanker, kami pun di sini hanya mengedukasi dan kami tidak melarang kita melakukan pengobatan di dokter, bahkan kami sarankan. Karena kembali lagi ibu ya, tidak ada dokter yang mau melihat pasiennya gagal. Semua dokter mau memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Namun walaupun kita minum yang namanya obat dokter, harus tetap dibarengi dengan yang namanya herbal atau ramuan-ramuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena obat dokter dan obat herbal itu saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Obat dokter membantu menangani keluhan tak pada saat itu juga. Tapi belum tentu 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian itu penyakit tak bisa kembali. Nah disitulah fungsinya herbal. Herbal tidak membantu menangani penyakit tak pada saat itu juga, tapi bisa membantu agar tidak kembali lagi penyakit tak di hari-hari berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua ibu terkait rokok. Nah betul. Jadi bakteri atau asap rokok itu pada perokok itu pasti akan masih menempel di bajunya. Jangankan di baju, kalau dia merokok di satu ruangan full itu akan menempel yang namanya kuman atau bakteri dari rokok itu sendiri. Jadi kapan suami tak sudah merokok itu asapnya ada di kulitnya, ada di rambut, ada di baju, di semuanya. Kemudian dia gendong cucuta. Itu cucuta bisa hirup, kemudian itu ke paru-parunya. Itu. Jadi sangat berhubungan itu rokok dan paru-paru karena pernafasan itu ada di paru-paru. Seperti itu. Jadi kita tanya saja suami tak, kalau dia sayang cucunya berhenti merokok. Iya, karena tidak ada merokok itu yang bagus, tidak ada. Kalau dia tidak mau dijauhkan dari cucunya berhenti merokok, atau kalau dia tetap mau merokok dengan catatan setelah merokok mandi pakai sampo baru bisa dekat dengan cucunya. Seperti itu. Jadi kalau baru sudah mandi merokok, mandi lagi. Kalau 5 kali merokok, 5 kali mandi. Ya itu kalau dia mau dekat dengan cucunya. Kecuali kalau dia tidak sayang di cucunya, nah terserah lagi dia. Karena ibu begini, yang namanya itu cucu tak itu dia perokok pasif. Sedangkan suami tak perokok aktif. Perokok aktif itu dia kayak ada benteng dirinya dari rokok itu. Sedangkan kita ini perokok pasif ibu, bedanya perokok aktif dan pasif. Kalau aktif dia hanya menghirup rokok dari rokoknya. Sedangkan kita yang pasif dari asap rokok, dari asap yang keluar dari mulutnya. Mulutnya ini banyak kumannya. Nah itu yang ke kita. Jadi bukan hanya dari rokok, real dari asap rokoknya itu, tapi dari kuman-kuman, dari penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran yang ada di mulutnya, itu juga yang kita hirup. Nah itu akan lebih berbahaya daripada perokok aktif itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir terkait tai lalat. Ibu, kalau dia berbentuk tai lalat itu tidak apa-apa Ji. Saya juga punya tai lalat ini dulu waktu saya masih kecil. Dia tidak tumbuh. Tapi seiring berjalannya waktu naik badanku tumbuh menjadi dewasa, dia juga akan semakin besar. Itu tidak apa-apa kalau dia bentuk tai lalat.
Tapi kalau dia bukan tai lalat berupa benjolan, kan beda benjolan dan tai lalat. Tai lalat itu warna hitam, benjolan itu warna kulit. Nah, itu yang warna kulit yang perlu dikhawatirkan. Kalau tai lalat tidak perlu dikhawatirkan. Seperti itu. Tai lalatnya bertumbuh, Ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Kalau dia tai lalat, dia tidak masalah. Nah, tai lalat warna hitam kan? Warna hitam. Nah, kalau tai lalat dia tidak apa-apa. Yang dipermasalahkan itu kalau ada daging yang berwarna kulit, bukan warna hitam tai lalat seperti itu. Bukan Ji, itu aman. Itu mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk jawaban 3 pertanyaan. Saya buka sesi kedua. Ya, saya buka sesi kedua dengan 3 penanya. Yang pertama Ibu Naomi, mohon. Yang kedua Ibu Serli, yang ketiga Ibu Damaris. Ya, nanti kita buka sesi yang terakhir untuk sesi ketiga. Ya, silakan 3 penanya. Dimulai dari Ibu Naomi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan saya, misalkan seseorang sudah terkena tumor kanker payudara misalnya, kemudian dia melahirkan, apakah dia bisa menyusui bayinya? Ya, demikian pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih Ibu Naomi. Yang kedua dari Ibu Serli, silahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan untuk yang saya mau tanyakan ini, yang lalu kan saya sudah ikut sosialisasi hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu dipaparkan ke kita kalau kita konsumsi temu putih ini 3 bulan berturut-turut, kita bebas kanker selama 10 tahun. Nah, kenapa tadi saya dengar 2 tahun? Nah, yang saya mau tanya yang benar yang mana? Karena dulu juga sosialisasi hari Minggu di sini. Pematerinya sama. Oke, sekian. Ya, terima kasih Ibu Serli. Yang terakhir Ibu Damaris, silakan. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa ciri-ciri penyakit kanker orangnya hitam. Iya, kanker prostat ya. Ya. Nah, tadi kan dibilang ciri-ciri ya, orangnya hitam. Nah, jujur suami saya orangnya hitam. Nah, apanya yang bisa saya periksa? Iya. Seandainya dia tidak pakai baju putih atau baju merah, ya cuma baju, tapi ini kita tadi kan dibilang ciri-ciri orang yang kena kanker orang hitam. Nah, suami saya dari atas sampai ke bawah itu hitam, bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Alla. Ya, pertanyaan Ibu Alla juga mewakili pertanyaan saya kalau begitu. Suami saya juga hitam, jadi bagaimana saya mengecek ini prostat atau tidak? Ya, ya mungkin yang sama suaminya hitam manis, pertanyaan ini mewakili kita gitu ya. Oke, ya pertanyaan dari Ibu Naomi, kalau misalnya ibunya kanker, kemudian melahirkan, apakah ibu boleh menyusui anaknya atau tidak? Kemudian dari Ibu Serli, mungkin sedikit penjelasan kembali. Kalau minum temu putih itu 2 tahun atau 10 tahun, dan Ibu Damaris ya yang tadi bahwa bagaimana mengecek selain warna kulit itu, silahkan. Oke, baik, saya akan kembali menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu ya. Apakah orang yang sudah terkena yang namanya tumor ataupun kanker pada payudaranya itu bisa atau tidak menyusui? Jawabannya tergantung. Yang pertama, entah itu kanker atau tumor di payudaranya sudah ganas atau belum. Nah, kalau dia masih berbentuk tumor, itu masih bisa menyusui.
Tapi kalau dia sudah ganas ataupun dia sudah melakukan yang namanya kemo, itu sudah tidak bisa lagi menyusui. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua mungkin dijawab oleh rekan saya. Jadi Ibu Damaris ya, karena kebetulan kemarin saya jelaskan. Oh, Ibu Serli, ya. Yang mengenai kalau kita konsumsi temu putih itu jarak waktunya bisa kita cegah kanker 2-10 tahun. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kembali ke ini ya, ke diri masing-masing. Karena kita memiliki daya tahan tubuh itu berbeda-beda. Ya, jadi siapa tahu dengan kita rutin mengkonsumsi temu putih itu kan dikasih batasan waktu 3 bulan. Ya, nah jadi kalau dirutinkan selama itu 3 bulan itu memang dia tercegah sampai 2 tahun. Tapi kalau daya tahan tubuh tak bagus itu bisa sampai 10 tahun. Ya, jadi seperti itu Ibu. Jadi mungkin bisa dikatakan yang penting kita rutin konsumsi itu temu putih, memang tidak ada jarak waktu yang penting bukan dikatakan seumur hidup bisa kita tercegah kanker. Ya, kembali ke sistem kekebalan tubuh tak. Kalau memang bagus itu bisa sampai 10 tahun kita cegah kanker. Begitu Ibu. Jadi bahasanya seperti itu. Mana Ibu Serli? Ya, jadi seperti itu Ibu. Jadi tidak ada perbedaan sama-sama. Ya, tapi memang lebih dominan yang 2 tahun kalau kita konsumsi 3 bulan itu temu putih. Tapi karena kalau bagus daya tahan tubuh tak itu bisa sampai 10 tahun kita cegah tumor kanker. Seperti itu Ibu. Ya, mungkin itu jawabannya. Oh, yang prostat. Ya, apa hubungannya dengan kulit hitam? Oh, apanya yang diperiksa? Ya, selain warna kulit sebenarnya tadi ya saya sudah bahas ya Ibu. Kalau kita katakan itu yang dominan terkena kanker prostat memang dilihat dari ras kulit, ya yang berwarna hitam. Bukan langsung itu diperiksa, ya kita periksanya dari luar saja. Karena kan kita bercerita tentang ras kulit. Karena kalau sudah kelihatan itu di luarnya pasti juga mengikut nih sampai ke dalam-dalamnya. Ya jadi jangan makin sampai periksa ke dalam-dalamnya. Nanti juga ini suami tak, apa ini nak bikin istriku? Kenapa nak periksa kayak ini? Ya jadi terus juga Ibu, yang saya singgung tadi itu yang ras kulit hitam yang ada keturunannya orang Afrika atau orang negro. Karena kan kalau mungkin suami tak bukan orang negro. Ya, iya berarti aman ya Ibu. Karena kalau kita kulitnya orang Indonesia memang sering disebut-sebut hitam. Tapi ada bumbu-bumbu cantiknya disebutnya hitam manis. Jadi aman Ibu. Jadi jangan siapa tahu dengan gara-gara ras kulit hitam kita sampai jauh suami tak, jangan. Ya, justru harus mendekat supaya tidak kena yang keluhan yang ketiga. Karena kapan menjauh suami tak, otomatis itu suami tak tidak tersalurkan hasratnya. Karena sebenarnya itu yang poin utamanya. Kenapa banyak bapak-bapak atau laki-laki yang terkena kanker prostat? Karena tidak tersalurkan hasratnya. Tidak ada hubungannya dengan kulit hitam. Ya, iya. Saya juga salahku karena aku jelaskan Jadi banyak ibu-ibu yang tersinggung gara-gara suaminya hitam ya. Jadi tidak ada masalah Ibu. Jangan periksa sampai ke dalam-dalamnya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Saya buka sesi terakhir ya, mengingat waktu kita. Saya buka sesi terakhir. Yang pertama dari Ibu Lili, yang kedua dari Ibu Arni, yang ketiga dari Ibu Selvi. Saya buka 5 ya, karena ini sesi terakhir. Yang keempat dari Ibu Yos dan yang terakhir dari Ibu Nelly. Jadi 5 penanya terakhir di sesi kita. Silahkan kepada Ibu Ketua, Ibu Lili. Ini. Ya, pertama-tama terima kasih kepada kedua fasilitator yang sudah boleh berbagi ilmu, berbagi cerita buat kita semua. Pertanyaan saya yang pertama tadi saya tertarik dengan temu putih ya. Ini sesuatu yang baru bagi saya secara pribadi. Temu putih ini apakah ada perbedaan dari segi fungsi apabila temu putih itu kita kelola sendiri
dengan kita belikan sudah banyak sekarang herbal yang di toko-toko atau kita pesan online. Apakah dari segi manfaat itu berbeda? Kalau kita mengelola sendiri dengan seperti yang dijelaskan tadi, dikeringkan, ditumbuk kemudian kalau kita beli secara online atau di toko-toko, apakah manfaatnya sama atau berbeda? Yang kedua, terkait dengan prostat tadi, apakah memang sudah ada penelitian terkait bahwa berapa persentase penelitiannya terkait dengan dikatakan bahwa laki-laki yang kurang berhubungan cenderung untuk kena prostat. Nah, misalnya tidak tersalurkannya, tadi kami sempat bercanda di sini bagaimana tahu yang sudah tidak ada pasangannya berarti terindikasi akan mengalami penyakit prostat. Nah, ini pertanyaan ya yang wajar menurut kami karena kan dikatakan tadi bahwa salah satu penyebab orang terkena laki-laki terkena prostat adalah karena kurangnya berhubungan intim. Ya, itu. Lalu kemudian pertanyaan kami yang kedua, bagaimana dengan bapak-bapak yang sudah tidak ada pasangannya? Apakah memang berapa persentasenya untuk terindikasi terkena dengan prostat? Yang berikut adalah yang dikategorikan jarang, ya tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sering-seringlah berhubungan supaya mengurangi indikasi ke prostat. Sebenarnya kategori jarang itu berapa lama sih sebenarnya kalau misalnya pasangan suami istri itu dikatakan jarang berhubungan? Ya, sekali seminggu kah, sekali sebulan kah, sekali setahun kah, atau dan lain-lain. Mungkin bisa diedukasi juga kepada kita. Kemudian buat penyintas kanker, untuk temu putih ini mengkonsumsinya apakah seumur hidup? Kalau tadi dikatakan bahwa untuk yang mencegah, untuk pencegahan kita dianjurkan 3 bulan berturut-turut selama 3 bulan. Dan bisa kurang lebih 2 tahun itu bisa mencegah ya, seperti itu. Nah bagaimana dengan yang sudah penyintas memang kanker, bagaimana resepnya untuk penggunaan daripada temu putih ini sendiri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Arni, silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi materi yang dibawakan pada sore hari ini dan sangat-sangat kita perlukan sebagai seorang ibu dalam menjalani keseharian. Saya cuma mau bertanya ini tentang kunyit putih, temu putih. Perbedaannya dengan kunyit putih apa? Kemudian untuk memperoleh temu putih ini kita bisakah diberi akses di mana kita bisa memperoleh yang bisa diracik sendiri supaya kita juga bisa mengkonsumsi karena terus terang karena saya juga orangnya sedikit dalam tanda kutip penyakitan sehingga saya sangat-sangat membutuhkan temu putih Kursma. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Arni. Yang ketiga Ibu Selvi, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan itu tentang benjolan. Kan anak saya ada benjolannya di bagian sini, mulai dari bayi ada di situ. Terus sebagai orang tua pasti khawatir kalau ada benjolan di tubuh. Nah, waktu itu saya bawa ke puskesmas untuk periksa. Terus saya dirujuk ke Rumah Sakit Cahaya Medika. Nah, sampai di sana dokter cuma pegang-pegang begini, oh enggak apa-apa gini. Nah, yang saya mau tanyakan itu apakah benjolan, bagaimana cara mendeteksi apakah itu benjolannya berbahaya atau tidak? Apakah dengan cara dipegang-pegang saja begini atau ada pemeriksaan lab? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Selvi. Ke Ibu Yos, silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah menyangkut cara mengkonsumsi temu putih. Tadi sudah dijelaskan beda ya dengan kunyit putih. Jadi misalnya kita sudah mempersiapkannya, mengeringkannya, kemudian menumbuknya, kemudian menyeduhnya dengan air hangat. Bagaimana dosisnya? Iya, minta maaf kalau dijelaskan tadi saya kurang menangkap. Yang kedua,
menyangkut tentang usia rentan terkena kanker payudara. Melihat sebagian besar usia 50 tahun ke atas, saya lihat banyak yang terkena kanker payudara. Jadi apakah memang di usia menjelang menopause memang rentan untuk terkena kanker payudara, atau kebetulan saja di sekitar kami itu usia-usia menjelang menopause itu yang kami saksikan itu menderita kanker payudara. Jadi inti pertanyaan saya, usia berapa saja perempuan itu rentan terkena kanker payudara? Yang terakhir pertanyaan, apakah memang untuk prostat ya, apakah memang benar bahwa mengonsumsi singkong rebus bisa menurunkan volume kanker prostat? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yos. Yang terakhir dari Ibu Nelly, silahkan. Ya, terima kasih kepada pemateri dan MC. Pertanyaan saya di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengenai kunyit putih. Temu putih atau kunyit putih ya? Sama. Temu putih. Temu putih. Tadi dikatakan bahwa diolah dengan cara dijemur. Dijemur itu kan biasanya kalau obat tradisional ada 2, dijemur dianginkan atau dijemur dengan dikena matahari seperti itu, atau bisa juga di oven. Yang mana yang akan kita gunakan, dijemur kena panas matahari atau dianginkan, kering dianginkan atau di oven. Karena ternyata yang saya lakukan itu salah. Saya memblendernya dan saya rebus dan memang sangat pahit rasanya. Pahit sekali, pahit daripada paria, sayur paria. Dan apakah tidak mengurangi khasiatnya kalau karena pahit saya campur dengan madu atau gula merah? Apakah itu tidak mengurangi khasiat dari temu putih? Dan yang pertanyaan saya selanjutnya itu tentang kanker payudara. Tadi dikatakan bahwa kanker payudara itu penyebabnya pola pikir, pola makan, ya pokoknya pola hidup lah. Tetapi teman saya yang kena kanker payudara dan kasihan sudah dipanggil sama Sang Pencipta, katanya itu awalnya dia kena kanker payudara itu karena terbentur payudaranya di pintu. Jadi mungkin karena luka di dalam dia tidak perhatikan dan itulah yang menyebabkan dia terkena kanker payudara. Apakah itu betul selain keturunan, pola hidup, apakah juga itu bisa karena terbentur seperti yang teman saya alami? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk beberapa pertanyaan. Saya mungkin kembali mengingatkan sebelum dijawab. Yang pertama dari Ibu Lili, apakah ada perbedaan khasiat jika temu putih itu dikelola sendiri atau yang kita sudah membeli dalam bentuk yang jadi? Karena sudah banyak dijual di marketplace. Kemudian yang kedua, apakah ada penelitian yang mengatakan bahwa hubungan seks volume hubungan seks itu mempengaruhi terjadinya prostat? Kemudian yang kedua, terkait hubungan seks ini, kalau dikatakan jarang yang kemudian menjadi penyebab terjadinya prostat, jarang itu dalam durasi berapa? Apakah 2 kali seminggu dan lain sebagainya? Kemudian yang keempat itu adalah terkait penyintas dalam mengkonsumsi temu putih ini. Apakah bagaimana pengaturan konsumsinya? Apakah dikonsumsi seumur hidup atau bagaimana? Kemudian dari Ibu Arni yang pertama, apa perbedaan antara temu putih dan kunyit putih? Kemudian yang kedua, apakah kita bisa diberikan informasi atau difasilitasi untuk bisa mendapatkan temu putih ini? Kemudian dari Ibu Selvi, anak beliau punya benjolan dan pada saat dibawa ke rumah sakit hanya diraba oleh dokter dan pada saat diraba dokter mengatakan ini tidak apa-apa. Apakah memang deteksi itu bisa hanya dilakukan hanya dengan diraba? Kemudian dari Ibu Yos,
temu putih dosisnya tadi sebenarnya sudah disampaikan tapi nanti boleh disampaikan kembali. Yang kedua, usia rentan kanker payudara itu pada usia berapa sih? Kemudian dari Ibu Nelly, bagaimana penjemuran temu putih ini? Apakah langsung di bawah matahari atau diangin-anginkan? Kemudian apabila karena ini pahit, apakah kalau dicampur dengan lainnya misalnya madu dan lainnya, apakah itu mengurangi khasiat? Dan yang terakhir adalah apakah misalnya terbentur itu memungkinkan untuk terjadinya kanker? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan kembali mencoba menjawab. Yang pertama saya akan bahas kembali terkait temu putih. Mungkin ini akan menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Saya satu kali saja menjawab karena saling berkaitan ya. Nah, terkait temu putih, perbedaan temu putih dan kunyit. Kunyit putih. Jadi kunyit putih itu dia kecil-kecil kayak kacang. Kalau dia temu putih, dia umbinya besar. Bahkan kalau dia tambah besar itu bisa sampai menyerupai ubi atau singkong atau ubi jalar. Itu dia kalau besar akan menyerupai itu. Itu perbedaannya temu putih dan kunyit putih. Nah, kemudian untuk perbedaan dari segi kandungan, untuk kandungan ribosom di dalam kunyit putih itu masih di angka 50%, sedangkan untuk kandungan di dalam temu putih itu sudah mencapai 68 sampai dengan 86%. Itu. Kemudian cara pengeringan temu putih itu bisa di bawah sinar matahari dengan catatan ditutupi kain hitam tipis, tidak boleh langsung terpapar sinar matahari. Itu karena kalau terpapar langsung sinar matahari, yang pertama bisa merusak sel atau jaringan yang ada di dalam temu putih itu sendiri. Kemudian yang kedua, supaya terhindar dari lalat ataupun debu. Seperti itu. Jadi harus ditutupi pakai walau kayak jilbab seperti ini tipisnya ya, yang penting ditutupi kemudian dijemur sampai betul-betul kering. Tidak ada basah sedikit pun. Karena kapan dia ada basah sedikit pun itu yang akan membuat serbuk temu putih tadi itu tidak bertahan lama karena pasti akan berjamur kalau ada basahnya. Nah, jadi kalau betul-betul kering itu dia bisa bertahan sampai 2 tahun. Seperti itu. Jadi saya sarankan ibu-ibu yang mau mengolah yang namanya temu putih, 1 kali mengolah langsung banyak supaya tidak capek, tidak berkali-kali karena dia akan lama aja bisa disimpan. Seperti itu. Itu kemudian apakah mengurangi khasiat dari temu putih itu kalau dicampur madu ataupun gula merah? Betul, itu akan mengurangi khasiat kerja dari yang namanya temu putih. Walaupun temu putih rasanya pedis, pahit, tetap tidak disarankan untuk dicampur dengan pemanis apapun. Karena kembali lagi Ibu ya, tidak ada obat yang enak. Itu, tidak ada obat yang enak. Jadi harus betul-betul tahan rasanya. Itu. Nah, selanjutnya terkait pertanyaannya Ibu, ya Ibu Ketua, katanya yang perbedaan dulu. Perbedaan temu putih yang kita olah sendiri, apakah ada perbedaan khasiatnya temu putih yang kita olah sendiri atau yang sudah dibeli dalam bentuk ekstrak? Nah, sebenarnya dia tidak ada perbedaannya sama sekali. Namun kita perlu perhatikan ekstrak yang kita mau konsumsi, dia sudah ada campurannya atau belum? Jangan sampai yang mau kita konsumsi itu sudah ada campurannya yang lain. Jangan sampai temu putihnya cuma 10%, ya lelen aja yang banyak. Itu tentu akan berbeda khasiatnya. Namun kalau di antara ibu-ibu sekalian betul ada yang mau konsumsi temu putih yang sudah diekstrakkan, temu putih yang sudah dalam bentuk ekstrak, kami ada rekomendasi, silahkan maki cari sendiri. Minta tolong operator di slide bagian terakhir itu ada ekstrak temu putih. Ada gambar ekstrak temu putih yang namanya RZ Sedoaria, bisa ditampilkan. Jadi sedikit membahas terkait RZ ini Ibu ya, sudah 100% temu putih tidak ada campurannya sama sekali. Itu. RZ ini sudah berbipom, jadi kita tidak perlu lagi khawatir. Jadi ini cara konsumsinya betul sama dengan tanamannya. Untuk pencegahan 1 kali sehari setelah makan sebelum tidur. Untuk pengobatan 3 kali sehari setelah makan sama-sama 1 kapsul. Kalau tadi
tanamannya yang kita olah sendiri 1 gelas, kalau ini dia cukup 1 kapsul. Jadi sama dosisnya itu. Seperti itu. Nah, ini bisa kita akses banyak Ji, bisa kita akses di mana saja. Nah, ini banyak Ji di Shopee, silakan kita cek. Banyak di Shopee. Nah, kembali lagi terkait asli atau palsunya saya ataupun kami tidak bisa jamin. Yang namanya Shopee, Ibu ya, semua orang bisa akses, semua orang bebas untuk berjualan. Namun jangan makin khawatir. Kalau kita sudah pesan di Shopee, datang barangnya jangan langsung diminum. Bisa kita ambil 1 biji kapsulnya dulu, kemudian kita letakkan di atas lidata. Tunggu selama 1 menit, kalau dia tidak hancur, tidak larut ataupun tidak meleleh, saya bilang buang mie. Karena cangkangnya saja itu sudah palsu, apalagi isinya. Karena kalau RZ yang asli cangkangnya terbuat dari rumput laut alami, belum 1 menit di atas lidata itu biasanya sudah larut ataupun meleleh. Jadi itu caranya dibuktikan. Kalau dia asli dia larut, kalau dia palsu dia tidak larut. Seperti itu. Di pabriknya. Kalau untuk rekomendasi kami hanya bisa menyarankan di pabriknya langsung, tapi untuk mengakses ke pabriknya itu tidak mudah. Jadi kami dari yayasan insya Allah bisa membantu. Kalau misalnya ada yang mau dibantu difasilitasi untuk dibantu dijembatani yang mau dipesankan di pabriknya, kami akan bantu fasilitasi, kami usahakan bantu fasilitasi, namun dengan catatan tidak semua orang bisa kami bantu fasilitasi, tidak semua orang bisa kami bantu pesankan. Nah, yang bisa kami bantu pesankan itu hanya orang-orang yang sudah mengikuti sosialisasi seperti sekarang ini, dan hanya orang-orang yang sudah ada namanya dalam lembar kertas yang ada logonya yayasannya kami. Seperti itu. Jadi sebentar kami akan edarkan semacam formulir pendaftarannya, cukup diisi nama, nomor telepon, jumlah pesanan sama alamatnya. Itu fungsinya untuk memudahkan pada saat pengantaran nantinya. Nah, kemudian keuntungannya kalau dibantu dipesankan, yang pertama sudah terjamin keasliannya. Kalau datang barangnya kita tes ternyata palsu, kembalikan, tidak usah dibayar. Kemudian yang kedua, pemesanan 1 botol RZ sudah disertakan 1 bibitnya. Jadi sembari kita konsumsi RZ-nya bisa kita tanam tanamannya, kita jadikan sebagai tanaman toga. Kemudian yang ketiga, selama kita konsumsi RZ ini kita masih diberikan yang namanya pendampingan kesehatan. Jadi kalau ada pun yang mau ditanyakan setelahnya boleh dikomunikasikan kembali. Ataupun ada keluhan-keluhan yang kita rasakan boleh dikomunikasikan kembali. Kemudian sistemnya sudah COD dan gratis ongkir. Jadi nanti sudah ada barangnya, sudah ada RZ beserta bibitnya di tangan tak, baru kita bayar. Nah, untuk harganya Ibu, kalau harganya di Shopee itu bisa kita cek, ada yang jual 300 bahkan sampai 450 untuk 1 botolnya yang isinya 90 kapsul. Nah, kalau harga asli dari pabriknya itu Ibu 275.000. Dan yang dibantu dipesankan oleh kami, tetap kami harganya sama-sama di pabriknya. Jadi kami tidak memungut harga apapun, mau itu harga dibantu dipesankan ataupun ongkir, tidak ada. Jadi betul-betul pure hanya 275.000, tidak ada biaya tambahan yang lain. Seperti itu. Dia tidak ada pengawetnya sama sekali karena expirednya pun sama kalau kita olah sendiri 2 tahun. Jadi tidak ada pengawetnya. Aman dikonsumsi. Nah, yang namanya pun herbal ini tidak ada tidak ada masalah untuk kalau misalnya kita konsumsi jangka panjang, dia tidak ada efek sampingnya, bisa dikonsumsi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, untuk pencegahan ini sudah betul dosisnya 90 kapsul yang artinya bisa dikonsumsi selama 3 bulan penuh. Seperti itu. Ya. Asam urat. Jadi penyakit-penyakit yang saya tampilkan tadi, minta tolong operator mundur ke belakang. Lagi. Mundur lagi. Ya ini. Penyakit-penyakit seperti ini termasuk untuk dalam pengobatan. Jadi dikonsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Yang mengenai tadi ya, mungkin berapa kali maksimalnya kalau kita berhubungan. Iya, saya masih ingat. Kenapa pertanyaan dilemparkan ke saya? Karena mungkin saya yang berpengalaman. Ya, jadi kalau untuk mengenai melakukan hubungan suami istri itu, kalau mau kita terhindar dari penyakit sebenarnya tidak ada masalah kalau setiap hari kita lakukan. Tapi kembali lagi ke kondisi fisik tak.
Ya, kalau masih mampu Ki, lakukan setiap hari. Tapi saya kasih Ki batasan 3 kali dalam 1 minggu. Itu sudah maksimal. Ya, atau mau Ki kujadwalkan? Hari Senin, Selasa dengan Sabtu. Supaya sama angka hurufnya di depan. Huruf S. Ya, begitu. 3 kali. Supaya diingat. Jadi mulai dicatat di kalender tak. Ya, kalau untuk mengenai ya, bagaimana yang tidak ada pasangannya, ataukah mungkin yang sudah almarhumah ya istrinya. Nah, kembali lagi ke pribadi kita. Kalau memang pikiran tak tidak mengarah ke sana, tidak mungkin juga kita mau berbuat seperti itu. Ya, makanya itu selalu Ki ada namanya kegiatan mendekatkan Ki diri kepada Tuhan. Supaya hal-hal yang negatif itu jauh dari pikiran-pikiran tak. Ya, jadi tidak ada sebenarnya permasalahan. Bahaya itu kalau yang tidak ada pasangan. Berarti rentan terkena penyakit, tidak ada. Ya, tergantung juga dari hasratnya. Ya, kalau memang dia ada hasrat, ya dia mau salurkan, ya. Bagi yang ini ya laki-laki yang belum punya pasangan mau menikah silahkan menikah. Ya, yang penting jangan dengan catatan jangan jajan sembarangan. Nah, itu lagi beda lagi penyakitnya itu kalau seperti itu. Ya, ibu-ibu. Mungkin itu bisa saya jawab ya. Sedikit tambahan tadi mengenai terbentur ya yang kanker ya. Itu bisa namanya suatu kemungkinan ya itu bisa jadi karena faktor-faktor penyebab kanker kan bukan hanya dilihat dari keturunan. Bisa jadi itu karena awal bisa dikatakan itu penyebabnya akhirnya itu dia tidak menyadari. Ya, masalah-masalah tersebut tidak cepat ditangani. Nah, itu bisa awal murahnya hanya dikatakan penyakit biasa. Ya, karena keluhan-keluhannya itu mengarah ke penyakit tersebut akhirnya dia bisa dikatakan penyakitnya juga sama. Seperti itu Ibu, ya. Jadi ada kaitannya. Seperti itu Bu ya. Ini tambahan yang tadi yang dijelaskan mengenai tentang konsumsi temu putih. Ya, sebenarnya kalau kita mau konsumsi temu putih itu mulai usia anak 5 tahun boleh konsumsi sampai lansia. Ya, yang tidak boleh konsumsi ada 4 golongan. Golongan pertama ibu hamil. Yang kedua, ibu menyusui di bawah 6 bulan. Yang ketiga, yang punya riwayat jantung terpasang cincin. Yang keempat, yang punya riwayat gagal ginjal atau yang sudah cuci darah. Selebihnya penyakit apapun boleh. Ya, seperti mungkin yang dialami anak ibu yang ada benjolan di lehernya. Ya, karena kan benjolan di leher itu juga tidak bisa langsung katakan itu tumor. Nah, makanya itu ada pemeriksaan. Kenapa dokter caranya memeriksa begini? Oh, tidak ada apa-apa Ji. Bisa jadi itu penyakitnya disebutnya kelenjar getah bening. Ya kan kelenjar getah bening itu keluhannya mungkin anak tak dialami itu demam. Anak tak demam Ibu? Demam Ki? Tidak demam. Tidak demam berarti tidak berbahaya. Bisa jadi karena ada virus ataukah ada benturan sehingga dia menyerang di bagian lehernya. Ada apa ya? Umur anak tak berapa tahun Ibu? Oh, bisa jadi itu bawah lahirnya Ibu. Bukan di bawah lahir. Ya. Ya, berarti ya bukan di bawah lahir itu Ibu. Nah, kan juga sudah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya juga tidak jadi masalah. Bisa jadi itu karena karena biasanya itu kalau terjadi benjolan di bagian leher mungkin karena sistem kekebalan tubuhnya anak tak lagi melemah. Lagi lemah Ki. Tapi tidak boleh Ki biarkan begitu saja. Ya. Karena bahaya juga. Nah, kurangi dulu makan yang cepat saji, yang instan-instan. Apalagi kan sekarang itu anak-anak lebih suka yang yang makan-makan yang cepat saji, yang instan-instan. Nah, bisa jadi tuh karena pengaruhnya anak tak konsumsi makanan yang instan-instan. Itu menjadi penyebabnya Ibu. Kemungkinannya.
Ya, itu kurangi dulu kalau memang kita mau betul-betul ada perubahan. Ya. Dan bisa juga kita kasih konsumsi kaki Anata temu putih supaya dijaga sistem kekebalan tubuhnya. Tidak sakit, tapi tambah membesar. Iya. Ini juga ya Ibu, dia bisa dikatakan juga ada ini hanya perkiraan ya, karena kan semuanya itu harus dilakukan pemeriksaan. Nah biasanya tuh kalau ada benjolan di bagian leher itu bisa juga dikatakan ada riwayat amandel, tiroid, seperti itu Bu. Tiroid itu biasa dari ibunya, mungkin pada saat hamil melahirkan kayak dia mengedangnya itu keras, akhirnya dia itu dampaknya bisa lari ke leher Ibu, seperti itu riwayat sebelumnya. Jadi mungkin bisa lagi kembali ke periksakan Anata. Iya, atau kan biasa itu dokter beda-beda Ibu hasil pemeriksaannya. Jangan sampai kita datang periksa di dokter ini, di dokter bedaki, padahal itu bagiannya penyakit dalam. Jadi begitu Ibu, harus dokter anak. Iya. Iya, coba pindah dokter Ibu. Supaya puas dengan jawabannya. Iya. Karena terkadang itu dokter pemeriksaannya seperti ini hasil diagnosanya. Nah, pindah di pemeriksaan dokter yang lain, begini juga hasil diagnosanya. Ya, tapi itu saja. Kalau kita memang mau kontrol Anata, kurangi dulu makan yang cepat saji. Perhatikan gitu, makannya Anata. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawabkan, Ibu. Oke. Iya, bisa. Ya. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa yang boleh diberikan kepada kita. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kedua fasilitator kita. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir, sangat antusias dengan materi kita pada sore hari ini, dan juga kepada kedua fasilitator kita. Terima kasih, kami boleh diberikan informasi yang luar biasa. Ada beberapa PR yang akan kita bawa pulang hari ini. Yang pertama terkait prostat. Ya, PR-nya ibu-ibu adalah sering-seringlah. Ya, sering-seringlah. Ya, itu PR pertama itu, sering-seringlah. Kemudian untuk kanker rahim, usahakan melakukan pap smear. Dan untuk kanker payudara, lakukan skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Ya, 3 PR kita pulang bawa terkait temu putih. Nanti dari kedua fasilitator kita akan membagikan kepada kita untuk kita isi. Nanti kemudian kita akan difasilitasi. Nanti untuk selebihnya kebetulan nomor kontak beliau ada sama saya. Boleh nanti saya akan share kepada kita semua untuk informasi-informasi lebih lanjut. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu yang terkasih untuk sosialisasi kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada dua pemateri kita, Ibu Miftatul Jannah dan Ibu Mustika. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama, tapi mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita akan tetap berbagi informasi, berbagi ilmu untuk kesehatan kita, apalagi kita sebagai ibu-ibu. Saya moderator yang memandu kegiatan kita pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada pengurus boleh memberikan ruang kepada kita untuk boleh berbagi informasi. Saya tutup, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.